Karena saya harus. Oke. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam suasana insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan kita diberikan tetap semangat dan kesehatan untuk selalu menjalankan aktivitas dalam menuntut ilmu ini. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih berkah dan lebih menambah pengetahuan kita dan lebih bermanfaat, mari kita mulai pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Silahkan saya minta Pak Ananda Aris untuk membacakan, untuk memimpin teman-teman, dan yang lainnya boleh mengikut. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita berdoa dengan baca doa raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga di kesempatan hari ini anak-anakku sekalian bisa hadir semua ya. Oh ya. Orang sakit, Pak. Ya, semoga Ibu Roda diberikan kesehatan dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Nah, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita pada hari ini masuk di pertemuan terkait tentang meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran. Dengan capaian pembelajaran, yaitu peserta didik kita, nanti anak-anak semua, bisa mendalami 6 dari rukun iman, yang salah satunya itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di slide yang Pak Guru tampilkan itu anak-anak bisa lihat kamera DSLR. Pernahkah anak-anakku sekalian bingung cara menggunakan kamera ini? Tidak tahu Pak Guru. Kalau kita tidak tahu berarti kita harus punya buku panduan. Juga sama juga seperti hidup kita memerlukan buku panduan untuk hidup yang benar dan lebih baik. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita buku panduan. Nah, buku panduan yang Allah berikan kepada kita itu adalah Al-Quran yang kita baca, yang kita imani. Selain itu, yang kita imani ada kitab yang lain, yaitu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Nah, di sini
untuk kita bisa memahami isi dari kandungan kitab-kitab ini, maka Pak Guru nanti akan memberikan semacam problem based kepada anak-anak sekalian untuk memecahkan masalah, di mana lewat LKPD nanti dan materi bahan ajar yang Pak Guru akan berikan, anak-anak sekalian akan memecahkan masalah apa saja isi dari Al-Quran, apa saja isi dari kitab Zabur, apa saja isi dari kitab Taurat, dan apa saja isi dari kitab Injil. Oleh karena itu, Pak Guru mau membagi ke semua ini menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok pertama ada Pak Aris, kelompok kedua ada Ibu Irawati, yang kelompok ketiga itu ada Ibu Nurul, dan yang kelompok keempat itu ada Ibu Wati. Nah, masing-masing ini akan membahas di kelompoknya, memecahkan masalah di kelompoknya terkait kitab. Untuk Pak Aris itu kitab Al-Quran. Untuk Pak Aris itu kitab Al-Quran. Untuk kelompok Ibu Irawati itu kitab Zabur. Untuk kelompok Nurul itu kitab Taurat, dan yang terakhir pada kelompok Ibu Wati itu adalah kitab Taurat. Nah, Injil. Kitab Injil. Nah, selanjutnya silahkan didiskusikan. Pak Guru kasih beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan memberikan masalah, dan kemudian nanti akan menampilkan contoh masalahnya dan apa yang telah didapat dari hasil diskusi yang telah didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Baik, Pak Guru. Oke. Selesai ya, sudah 15 menit berjalan. Nah, dan kemudian, nah ini ada hasil karya dari kelompok kitab Taurat. Ya, ini hasil karya dari kelompok kitab Taurat. 3. Atau kelompok 3, Ibu Nurul ya. Nah, Ya, Pak. dia membahas tentang bagaimana turunnya kitab Taurat, apa isi kandungan kitab Taurat. Nah, di sini sudah cukup bagus, sehingga tapi ada perlu penambahan dari materi yang sudah ditampilkan. Baik, Pak Guru. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 atau kelompok kitab Zabur. Nah, yang selanjutnya penampilan dari pembahasan kitab Zabur dari kelompok Ibu Irawati, kitab Zabur. Nah, pembahasannya sangat itu tadi penampilannya, dan pembahasannya sangat padat, tapi hanya ada beberapa yang keliru dari pembahasannya, sehingga ada di kitab Zabur juga ada diturunkan suhuf kepada Nabi Daud. Nah, ini belum tercantum suhuf. Nah, nanti boleh ditambahkan sehingga bisa maksimal hasil yang didapat. Dan yang ketiga, ini kelompok kitab Injil atau kelompok 3 dari Ibu Wati. Nah, sudah ya, itu tadi tampilannya. Mari kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Dari sini Pak Guru sudah sangat bagus menilainya, sehingga apa yang sudah ditampilkan ini sangat menarik, sehingga bisa dan mudah dipahami oleh teman-teman. Dan yang terakhir, kelompok Al-Quran. Kelompok Al-Quran ini yang akan dipaparkan oleh Pak Aris, kitab Al-Quran. Ya. Itulah tadi penampilan dari kelompok Pak Aris terkait dengan kitab Al-Quran. Nah,
kitab Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada kita umat muslim, sehingga kita mengimani kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, kita juga mengimani, selain kita mengimani Al-Quran, meyakini Al-Quran, kita juga wajib meyakini 4 kitab yang lainnya. Kitab apa saja? Coba sebutkan. Ada kitab Zabur. Kitab Zabur. Apalagi? Ada Taurat. Kitab Taurat. Apalagi? Kitab Injil. Kitab Injil. Nah, dan ada satu lagi sebenarnya, suhuf, ya, lembaran-lembaran. Nanti ini kita akan bahas di pelajaran selanjutnya. Nah, dari keempat kitab ini kita harus memiliki rasa toleransi kita kepada saudara-saudara kita yang mempercayai kitab yang selain kitab Al-Quran. Maka kemudian kita harus menjadi pelopor kebaikan, menjadi kudwah yang baik dengan mencintai Al-Quran sebagai kitab yang kita wajib imani dan kita laksanakan. Salah satu contoh pelaksanaan Al-Quran adalah dengan membacanya. Nah, tadi di awal kita sudah baca tentang baca ayat dari Quran surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya nanti di rumah, anak-anakku sekalian bisa terus memotivasi dirinya untuk belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, selanjutnya itu tadi penjelasan singkat dari Pak Guru. Semoga di kedepannya kita akan lebih dalam lagi mempelajari Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya. Nah, semoga kita tetap sehat selalu dan Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bertemu. Sekian, mari kita tutup dengan sholawat dan doa kifaratul majlis. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhana rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ada pertanyaan mengenai pelajaran, Pak Guru membuka diri untuk ruang berdiskusi bersama anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.